ayat 20. Alladzina atayna itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wa ashghilna tula hayatina fi laylina wa naharina wa alhiqna bil ladzina taqaddamu minas sholihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum. Allahumma sakhkhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhkhir lana hadzal kitaba. Allahumma sakhkhir lana hadzal kitaba. Maaf dulu biar ngantuknya hilang. Ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Sedang ayatnya dan hilang untuk ini. Masalah. Alladzina isim mausul sebagai mubtada ya. Karena yang jadi mubtada isim mausul wajib ketemu silah. Jangan mencari khobar dulu sebelum silahnya ketemu. Ataina, nah itu fiil madi. Fa'ilnya nahnu, humnya domir muttasil sebagai maf'ul bi pertama. Al-kitaba maf'ul bi kedua. Ataina humul kitaba, nah itu sebagai silah mausul. Ya'rifuna, nah itu fiil mudhari. Fa'ilnya hum
sebagai khobar dari alladzina. Gitu. Domirnya hum, ya'rifuna itu domirnya hum. Jadi fi'il mudhari domirnya hum. Hu domir muttasil sebagai maf'ul bi. Ya'rifuna, nah itu khobar dari alladzina. Kalau tadi atainahumul kitaba itu silah mausul. Jadi alladzina orang-orang yang atainahum, kami telah memberikan hum kepada mereka. Apa yang diberikan? Al-kitabah, kitab. Ya'rifunahu, nah, itu ya'rifuna fi'il mudhari ya. Huknya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Kemudian ada kama. Kama itu dua kata. Kanya huruf masdariyah, huruf jar. Maknya maknya huruf masdariyah. Kok susah banget ya. Huruf masdariyah. Kalau huruf masdariyah itu dia pasti ketemu kalimat dan dijadikan silah masdariyah. Nanti ditakwil. Jadi kalau masdariyah itu mentakwil fi'il menjadi isim. Kenapa menjadi isim? Karena ada ka. Ka itu huruf jar. Ka itu pasti ketemunya isim. Jadi ya'rifuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum gitu. Sebagai silah masdariyah. Ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari ka. Gitu. Abna'ahum, nah itu dua kata, itu bisa idhofah. Mudhofnya abna'a. Mudhof pasti isim, berarti abna'a isim yang nasab sebagai apa? Dari ya'rifuna, maf'ul, ya kan? Jadi abna'a maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hum domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi kalau kita artikan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu. Alladzina orang-orang yang atainahum, kami telah memberikan kepada mereka alkitabah kitab. Ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Mengenal siapa gitu kan? Makanya di sini ai Muhammadan. Kenapa tidak Muhammadin? Kenapa tidak Muhammadun? Kenapa jadi Muhammadan gitu? Ya, karena menafsirkan hu. Ya'rifuna hu, nah itu hu-nya itu siapa? Ai Muhammadan. Nah gitu. Jadi mereka mengenal Muhammad. Siapa mereka? Ahlul kitab gitu. Jadi ahlul kitab itu dia membaca kitabnya dan di situ tampil sifat-sifat nabi terakhir dan itu ada pada diri Muhammad gitu ya. Hanya di sini ya'rifunahu, mereka mengenal Muhammad gitu. Tahu dari mana? Dari kitabnya mereka, karena ada ciri-ciri nabi terakhir gitu. Dan semua ada di Nabi Muhammad, semua ada di Muhammad. Binaktihi, maksudnya dengan sifatnya fi kitabihim, dalam kitab mereka. Kama ya'rifuna abna'ahum, kama sama kayak tadi kan. Kaknya itu huruf jar, maknya isim, huruf masdariyah. Ya'rifuna fi'il mudhari,
dengan fa'ilnya hum sebagai silah masdariyah ditakwil isimnya jer sebagai majrur dari ka. Kama ya'rifuna sebagaimana mereka mengenal siapa? Abna'a. Berarti abna'a maf'ul bi kedua. Sebagaimana mereka mengenalnya. Mengenal mereka. Alladzina khasiru anfusahum. Alladzina, nah itu isim mausul. Isim mausulnya sebagai khobar. Sebagai khobar dari mubtada yang tidak disebut. Mana kira-kira mubtadanya? Hum. Jadi hum alladzina khasiru. Maksudnya begitu. Mereka adalah alladzina khasiru, orang-orang yang mereka rugi anfusahum terhadap diri mereka. Minhum, anfusahum itu boleh diartikan minhum, diri mereka, dari diri mereka. Baru di sini ada fahum la yu'minun. Itu fa-nya masih atop. Humnya domir munfasil. Kalau di awal jadi mubtada. Pokoknya kalau domir munfasil selalu di awal. Tinggal kita nanti nyari titik komanya sebelah mana. La yu'minun. Tadi humnya domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada. Baru depannya ada la yu'minuna, la-nya nafi tapi ya nafi la-nya. Yu'minuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya hum. La yu'minuna sebagai khobar dari hum. Ya. Terus udah sampai situ kan ya. Pendek ayatnya. Yuk kita coba bahas. Ini dulu ya Senhar. Agak berat dikit. Tapi nanti sembuh. Kebanyakan banget. Jadi alladzina atainahum, orang-orang yang kami telah beri kepada mereka alkitab, kitab. Ya'rifunahu, gitu kan. Nah, di sini di tafsirnya ya'rifunahu ay Muhammadan. Jadi orang-orang yang kami telah beri mereka beri kitab. Berarti sebelum Quran ya. Sebelum Quran. Zabur, Taurat, Injil gitu. Di kitab mereka itu diceritakan tentang nabi, ciri-cirinya gitu. Makanya di sini disebut ya'rifunahu ay Muhammadan. Mereka mengenalnya, mengenal nabi, mengenal Muhammad itu seperti mereka mengenal anak mereka gitu. Berarti kan saking kenalnya gitu ya, padahal belum lihat orangnya, pertamanya kan gitu. Dari kitab bercerita tentang Nabi. Nah, waktu itu kan Siti Aminah nikah dengan Abdullah ya. Yang Abdul itu dikenal dengan cahaya matanya, dikenal tuh jadi cahaya mata orang Arab itu Abdullah. Nah, ternyata matanya itu ini apa? Tertitip sinarnya Nabi, sinarnya Muhammad itu ada di berjanji ya. Jadi sinar matanya itu luar biasa. Gitu. Makanya begitu nikah dengan Siti Aminah pindah itu. Yang dari mata pindah ke perutnya Sayyidah Aminah. Jadi ceritanya begitu.
pindah ke perutnya Sayyidah Aminah. Terus belum lahir meninggal kan ya, Sayyidah Abdullah meninggal. Dan ketika Nabi lahir, seluruh bidadari itu hadir itu menyambut. Nah, makanya kebudayaan ini ada di kita ya. Dan ini ada di kita. Begitu hari Maulid kita merayakannya. Kenapa? Karena bidadari pun merayakannya. Termasuk tumbuhan, hewan gitu kan ya, semua merayakan kelahiran Nabi. Jadi kalau kita nggak merayakannya, bagaimana kita gitu kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sampai hari ini Allah bersolawat, malaikat bersolawat kan, yusholluna kan fi'il mudhari. Terus ya, Iya, innallaha wa malaikatahu tuh. Itu pokok kalimat semua. Innallaha isi minanya Allah. Wa malaikata itu maktuf ya kan. Berarti sesungguhnya Allah dan para malaikat itu yusholluna. Mereka bersolawat. Ya kan? Jadi itu ada apa? Fiilnya mudhari. Jadi berlangsung terus. Makanya siapa yang bersolawat kepada Nabi itu diakui saudaranya Allah dan malaikat. Hanya malaikat itu datang kepada Nabi, malaikat 4 ya, pernah dengar ceritanya? 4 malaikat datang kepada Nabi. Jibril, Mikail, Israfil datang berempat. Pertama malaikat Israfil kan ya, ngomong itu, siapa yang istiqomah membaca sholawat minimal 10 sehari. Tapi istiqomah ya. Kata malaikat Israfil, nanti aku akan menggendong orang itu di mahsyar, di Siratul Mustaqim, gendong. Dan semua orang lewat kan ya. Tidak ada yang nggak lewat tuh. Nabi Adam aja takut lewat situ, gemeteran itu. Apalagi kita kan ya, suruh enggak mau, takut jatuh. Nah, itu. Udah aku tuntun tuh, kata Israfil nanti. Takut digendong. Kalau kita baca salawat ya, tapi jangan 10, kalau pas-pasan 10 masa digendong. Mungkin berapa gitu kan yang digendong. Di Israfil itu. Ya. Kalau Mikail dia memberi minum pada orang yang berselawat ketika ada di mahsyar. Dia lapor, ya Rasul, siapa yang nanti baca sholawat kepadamu sehari 10, nanti aku akan memberikan minum kepada mereka ketika di mahsyar. Nanti ada yang begitu, yang dingin. Jadi nanti di mahsyar ada yang dingin. Nanti saya gitu kan, nggak boleh, kamu dulu nggak pernah baca sholawat itu. Nah, ketika Nabi lahir itu kan langsung dibawa tuh sama Abdul Muthalib kan, dibawa tawaf. Bawa tawaf itu langsung ambil bawa tawaf. Nah, makanya budaya itu ditiru oleh kita. Ketika ada bayi lahir, kita ada rahaba kan. Nah, begitu bacaan apa tuh, nuroiyata la usana. Begitu Nabi lahir tuh nuron, jadi seluruh alam itu terang. Nah, akhirnya bayi kita kan dibawa keliling 7 kali itu. Ya kan, itu sejarahnya. Ya. Jadi nggak salah sebetulnya, kita nggak salah mengikuti gitu kan, nggak salah. Pilih 7 kali itu. Ada sononya. Ya, dulu bayinya Nabi Muhammad itu dibawa tawaf. Nah, kalau bisa mah kita juga dibawa, tapi kan kejauhan.
Mekah, dari sini ke Mekah kejauhan, jadi cukup bacaannya sholawatan dibawa keliling gitu. Ya gitu ceritanya kira-kira. Ada cenghar nih. Saya cerita dulu biar cenghar. Tadi agak berat tadi. Nah gitu ya. Nah mudah-mudahan kita rajin bersolawat gitu. Balik lagi. Jadi ahlul kitab itu mengenal Muhammad itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi seperti mereka mengenal anaknya sendiri gitu, anak mereka. Jadi kalau ada kerumunan ya, orang banyak gitu, terus ada anak kita, kenal nggak kita? Kenal, ini anak saya gitu. Nah mereka itu mengenali Muhammad seperti anaknya sendiri, bahwa dia tuh betul-betul nabi gitu, utusan Allah yang terakhir. Mereka mengenal. Cuman kenapa tidak beriman? Nah di situ kan. Ya. Di sini kama ya'rifuna abna'ahum alladzina khasiru anfusahum. Tuh, makanya alladzina isi mausulnya itu jadi khobar. Khobar dari mubtada yang tidak disebut. Mereka adalah alladzina, jadi begitu artinya. Khasiru, mereka merugi, anfusahum, atas diri mereka. Anfusahum itu maknanya minhum, dari mereka. Jadi mereka rugi diri mereka sendiri dari mereka. Itu maksudnya mereka rugi. Kenapa disebut rugi? Sudah tahu bahwa itu nabi terakhir, kenapa nggak beriman? Nah makanya di sini kalimatnya fahum la yu'minun gitu kan. Nah, jadi faknya itu robito. Kok bisa fak robito? Karena alladzina-nya itu menyerupai syarat gitu. Jadi kalau ada alladzina terus depannya ada kalimat yang diawali fa, berarti alladzina itu menyerupai syarat. Ya, makanya boleh diartikan maka gitu. Maka mereka la yu'minuna, mereka tidak beriman. Jadi kalau ada kalimat maka mereka tidak beriman, berarti ada alasan. Ada alasan. Padahal sudah jelas bahwa itu nabi terakhir dan ciri-cirinya ada semua di kitab mereka. Tapi kenapa mereka tidak beriman? Nah, gitu. Fahum la yu'minun, maka mereka tidak beriman. Makanya disebut rugi gitu. Rugi. Kalau kita ketemu nabi kita nggak beriman, rugi. Ya. Kita pun yang tidak ketemu dengan nabi mampu beriman. Harusnya yang ketemu dengan nabi lebih-lebih gitu. Nah, ini orang kafir Quraisy itu malah tidak beriman, makanya disebut mereka merugi. Nyambung ya? Kenapa disebut merugi? Karena ada nabi, kenapa tidak beriman? Sama kayak di sini ada pengajian, kenapa nggak datang? Rugi tuh asli. Ya, cuman nggak terasa kan ya? Nggak terasa rugi, bahkan rezekinya lancar misalnya. Nah di situ Pak kita harus bijaksana. Ya. Nyambung kan? Terus mana lagi? Fahum la yu'minuna bihi. Mereka tidak beriman bihi kepadanya. Gitu ya. Sudah selesai kan? Ayo kita baca ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama boleh langsung Muhammadan bina'tihi fi kitabihim kama ya'rifuna abna'ahum
ladzina khasiru anfusahum minhum fahum la yu'minuna bihi. Gak ada lagi tafsirnya ya. Oke. Jadi ringkasnya bahwa orang Yahudi itu asli mengenal Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah Nabi terakhir. Tapi dia nggak mau kehormatannya hilang. Jadi ada yang menghalangi. Seperti di surat Al-A'raf ya. Qala apa tuh? Innama kul innama apa lupa saya. Di surat apa itu ya? Al-An'am juga kalau nggak salah. Lupa saya. Lupa ayatnya. Lanjut dulu. Ya, jadi disebut rugi ya. Kenapa rugi? Dipertemukan oleh Allah dengan Nabi yang terakhir tidak beriman, sangat rugi. Kita aja sampai berani baca sholawat ya. Itu. Padahal kita nggak bertemu beliau, tapi kecintaan kita, keimanan kita kepada Nabi ada. Nah, orang Yahudi itu ketemu bersama Nabi, ketemu ngelihat mukjizatnya ya kelihatan, tapi dia tidak beriman, makanya disebut khosiru. Mereka rugi. Cuman masalahnya mereka nggak merasa rugi, nah itu ya, nggak merasa rugi. Oh, di surat Al-A'raf yang apa tuh? Agwaitani, apa tuh pertamanya tuh? Qala fabima agwaitani gitu kan. Qala fabima agwaitani. B-nya itu huruf kosam itu. Huruf kosam. Bima agwaitani. Agwaita, engkau menghalangi. Agwaitani, engkau menghalangi aku, atau engkau melaknatku. Setan itu dilaknat oleh Allah. Dulu pimpinan malaikat ya, begitu dia berbuat ingkar kepada Allah, dilaknat. Akhirnya menjadi buruk rupanya. 2 malaikat yang menangis kan, 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, dia menangis. Malaikat iblis dikutuk menjadi jelek. Jadi sebenarnya siapapun ketika dilaknat menjadi jelek. Siapapun itu. Karena dulu iblis cakep ya, pimpinan malaikat. Begitu tidak patut, tidak taat, akhirnya dilaknat oleh Allah, menjadi jelek. Nah itu. Makanya siapapun, laknat itu apa artinya? Dijauhkan dari rahmat Allah. Lawannya didekatkan dari nikmat Allah. Didekatkan dari rahmat. Jadi rahmat, kasih sayang, lawannya laknat. Jadi kalau rahmat didekatkan ke kasih sayangnya Allah. Kalau laknat dijauhkan. Ya, gitu. Dijauhkan berarti ada yang menjauhkan. Siapa yang menjauhkan? Ya, bisa nafsunya, gengsi. Ya, gengsi. Nah, seperti itu. Jadi alladzina fahum la yu'minuna. Itu fa-nya robito ya tadi ya. Jadi hum la yu'minuna itu jawab syarat. Karena alladzinanya itu diserupakan dengan isim syarat.
Ya, jadi ada jawab syarat begitu. Makanya diartikannya maka mereka tidak beriman. Gitu. Mereka mengenal Nabi seperti mengenali anaknya. Tapi mereka rugi terhadap diri mereka. Kenapa dipertemukan oleh Allah dengan Nabi tapi dia tidak beriman? Itu namanya rugi, Pak. Contoh lainnya apa ya? Pengen bakso, ada tukang baksonya, duitnya juga ada. Lewat begitu saja. Nah, itu berarti rugi. Dia mengejar, pengen tahu, pengen ketemu dengan Nabi terakhir, dengan ciri-cirinya ini. Ketemu dengan seseorang yang ciri-cirinya sama. Tidak hanya satu kitab, ya kan? Zabur, Injil, Taurat itu ada semua. Tapi mereka tidak beriman. Itu namanya khosiru. Mereka rugi. Gitu. Nyambung gak? Nyambung ya mudah-mudahan ya. Nah, tadi udah baca ulang. Sekarang kita coba lihat Ar-Riyad. Kalau di Ya. ini kembali ke kitab apa ke nabi? Tadi mana? La La yu'minu nabihi. Nah, gitu kan? Maka mereka tidak beriman kepada nabi. Maksudnya tidak percaya bahwa Muhammad itu ciri-cirinya sama seperti yang ada di kitabnya gitu. Makanya kenapa disebut rugi? Karena mereka tidak beriman kepada nabi, maksudnya gitu. Jadi kasih tahu sama kitabnya ini loh ciri-ciri nabi terakhir dan ada pada diri Muhammad. Dia tidak beriman, rugi. Gitu. Mereka nyari-nyari gitu kan, pengen ketemu. Orang Yahudi ketemu tapi tidak beriman. Nah, itu makanya rugi. Berarti ini kembali ke orang Ini kembali ke nabi. nabi. Iya. Ke Muhammad. Kalau di sini berarti kan ya'rifunahu, mereka mengenalinya. Itu. Nyahnya itu ai Muhammadan. Gitu, Pak. Jadi hu ya. Disama dengan fahum la yu'minuna bihi. Hi-nya tuh hu. Iya. Hu-nya siapa? Muhammadan. Gitu. Itu kalau lihat di tafsirnya ada. Jelas kan ya? Ya. Oke. Udah dibaca tadi? Nah, minum dulu. Kita masuk ke riadurnya. Agak lumayan di riadur. Awuk tambah ngantuk kan Ustaz? Kalau makan awuk tambah ngantuk kan? Bawa. Makan gak makan ngantuk. Lapar ngantuk. Ngopi ngantuk, ngopi ngantuk. Bawaan. Bisa mulai sembuh. Ya kalau ngantuk sebentar sebetulnya. Nanti ketemu aja setelahnya udah cenghar. Tapi ayat ini sering dengar. Bahwa orang Yahudi itu kenal Nabi dari kitab mereka, ciri-cirinya. Tapi begitu dihadirkan oleh Allah, dia nggak percaya. Aslinya sebetulnya kan iri ya. Iri lihat silsilahnya, jadi pengennya dia itu dari bukan dari Ismail. Ya. Ibrahim kan punya anak Ismail sama satunya tuh Ishak. Nah, gitu. Itu. Jadi Ismail itu mereka masih menuduh bahwa Ismail itu anak pembantu.
kan Bisa. hajar itu Yesus ajar. iya tadinya dayang dayang kerajaan yang dihadiahkan kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim, keluarlah Ismail itu mereka pegang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kun akilan. Kun itu fiil amar tapi nakis karena asalnya kana. Jadi domir antanya itu jadi isim kana, jadi pokok kalimat. Jadi pokok kalimatnya adalah engkau. Engkau jadilah akilan. Berarti akilan khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Engkau jadilah orang yang cerdas. Orang berakal itu maksudnya orang yang cerdas. Apa yang dimaksud orang yang cerdas? Akalnya itu mampu memahami Quran sehingga dia mampu menyinari hatinya. Dan hatinya mampu mempengaruhi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan. Yang tiga ini akan mempengaruhi pikiran, dan pikiran itu yang mengendalikan kegiatan kita sehari-hari. Pikiran, makanya orang itu tergantung pikiran. Kalau pikirannya kerdil hidupnya. Kerdil hidupnya. Tapi kalau kita berani, ya berani lagi hasilnya. Jadi tergantung mindset gitu kan ya bahasa kerennya. Itu. Seperti bayi itu kan lahir tangannya menggenggam ya. Bayi kan menggenggam. Ada orang sampai tua menggenggam aja. Ada sampai tua menggenggam itu berarti masih bayi. Megangin aja nggak mau sodako, nggak mau berehan gitu kan, menggenggam itu. Iya. Jadi masa kecilnya dia nggak bisa lupa. Itu udah dewasa tapi masih menggenggam itu berarti masih oroknya gitu. Ya, itu namanya nggak cerdas karena masih bayi kan. Nah, kita diperintah untuk menjadi orang yang cerdas. Apa maksudnya? Wala tastajil. Laknya nahi berarti larangan. Tastajil itu fi'il mudhari yang dijazmkan oleh la dengan tanda jazmnya sukun dengan fa'ilnya anta. La tastajil, janganlah kau tergesa-gesa pengen serba cepet gitu. Tergesa-gesa itu ciri manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah tergesa-gesa. Tapi dilarang la tastajil. Janganlah engkau tergesa-gesa. Apa yang dimaksud tergesa-gesa? Yang dimaksud tergesa-gesa itu dunia itu tergesa-gesa. Jadi kalau kita punya dibelanjakannya hanya untuk kepentingan dunia itu namanya tastajil. Nah, kita kan suka membelanjakan yang nampak gitu kan. Tastajil namanya. Apa katanya? Fa innahu ma yaqau biyadika syai'un bi ajalatika. Ajalati itu sama dengan tastajil. Jadi inaknya huruf nasab dan taukid, hu-nya isim ina. Maka sesungguhnya dianya siapa? Orang yang tergesa-gesa. Ma yaqau biyadika syai'un. Itu syai'un itu fa'ilnya. Maknya nafi. Jadi sesuatu tidak akan ada di tanganmu. Ma yaqau biyadika syai'un, sesuatu
tidak ada itu, tidak ada yang mendarat itu boleh ya. Oh, yang jatuh, yang menempel juga boleh. Biadika di tanganmu. Kenapa? Bi ajalika, sebab tergesa-gesa nyamuk gitu. Apa maksudnya? Kita suka membelanjakan hasil dunia kita untuk dunia lagi. Itu namanya tergesa-gesa. Kenapa nggak mikirin nanti gitu? Kenapa yang dipikirin sekarang? Itu namanya tas takjil. La yaji'u waktul maghribi. La-nya tidak. Berarti fi'il madi. Yaji'u fi'il mudhari. Elanya nafi ya. Yaji'u fi'il mudhari, fa'ilnya domirnya huwa, belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya jadi fa'il. Isim di depannya yang mana? Waktul maghribi. Itu idofah. Waktu mudof. Mudof pasti isim, berarti isim yang rofa. Jadi fa'il dia. Wa waktu subhi. Bawanya atop, waktu maktub, maktub alinya lafaz waktu lagi, wa huwa mudof, as-subhi mudof ilai yang dicairkan dengan kasroh. Jadi waktu maghrib dan waktu subuh tidak akan datang fahala. Maka keduanya berhimpun. Jadi kita tidak boleh mengharapkan waktu maghrib dan waktu subuh tuh berhimpun, tahu berhimpun, ngumpul bareng gitu, nggak bakal terjadi. Percaya nggak? Nah, makanya disebut pahala. Pahala tuh fa-nya atop, lalu hala fi'il madi, fa'ilnya huma. Fa'ilnya huma, berarti humanya kembali kemana? Waktu maghrib dan waktu subuh. Jadi waktu maghrib dan waktu subuh itu fahala. Keduanya tidak akan berhimpun. Keduanya tidak akan bersatu. Apa maksudnya? Ketika kita sakit, jangan sekali-kali pengen sembuh. Kita berada di waktu maghrib tapi mengharapkan waktu subuh datang. Itu nggak boleh. Ya. Kita lagi susah pengen senang, itu juga nggak boleh. Tidak mungkin terjadi dua waktu satu tempat ya, satu situasi, nggak mungkin. Sholat maghrib sama sholat subuh itu waktunya jauh. Gitu. Ngerti kan ya? Jadi apa maksudnya? Kalau lagi sakit jangan minta sembuh. Itu hal yang bertentangan. Waktu maghrib pengen datang waktu subuh itu sama. Itu nggak boleh. Terus gimana Ustaz? Sama. Lanjutannya sobarta watasyaghulta. Itu cara. Sobarta, engkau bersabar. Watasyaghulta, dan engkau menyibukkan diri. Jadi kalau kita lagi terpuruk, pertama datang ke rumah Allah. Kalau kita lagi punya masalah nih, masalah keuangan lah, contoh gampang. Tapi kita punya saudara kaya raya, baik, pedulian, duitnya banyak, tidak pernah hitung-hitung. Kira-kira bisa nggak datang? Datang kan? Saudara kita baik, diterima nggak kira-kira? Diterima karena dia baik. Wih, ada apa Kang? Kok kayaknya lagi pusing gitu kan? Wah, bener aku lagi pusing gitu kan? Nah, kira-kira diberi solusi nggak? Diberi. Kenapa? Baik. Saudara yang baik, saudara yang kaya raya dan penuh perhatian. Berapa? 5 juta. Itu kan? Kenapa baik dan duitnya punya? Gitu.
Nah ini pendidikan buat kita. Kalau kita punya masalah, datang ke Allah, datang ke masjid, entah itu wiridan, entah itu baca sholawatan. Yang penting jangan andur tidur. Ada kan itikaf andur tidur, bawa sarung, bawa kasur, bawa bantal. Selimut. Silaturahmi, kita tuh silaturahmi ke Allah. Dan nggak mesti Ramadan. Ketika kita punya masalah, datang ke masjid, datang ke rumahnya Allah. Allah itu baik, pasti dibekal. Nggak usah cerita, ya Allah saya itu lagi gini gitu. Nggak usah, Allahnya tahu. Ya kan? Itu cukup wiridan. Allah tahu. Justru ketika kita diem, Allah senang. Qad ra'aita khairan dunya. Orang yang diam di hadapan Allah tidak banyak komentar. Sungguh engkau diberi kemampuan oleh Allah. Ra'aita khairan dunya. Jadi Allah diberikan kemampuan untuk mampu melihat keuntungan-keuntungan dunia gitu kan. Tapi syaratnya diem gitu. Jangan banyak komentar gitu kan, suka komentar. Gini amat ya hidup. Nah itu udah gagal gitu. Ya, jadi syaratnya jangan komentar, diem. Dikasih A ya terima, dikasih B ya terima. Gitu. Jadi pulangnya bawa-bawaan. Fa innahu ma yaqau biyadika syai'un bi ajalatika itu. Nyambung kan? Jadi gimana caranya biar berubah lebih baik? 2, sobarta wa tasyagulta. Tasyagul itu maji 2. Sobarta wa tasyagulta. Engkau bersabarlah dan engkau sibukkanlah. Gitu. Jadi kalau kita terpuruk, sibuk silaturahmi ke Allah. Kita beda sama Allah kan. Kalau kita silaturahmi itu sama orang itu curiga gitu. Aya naon subuh-subuh kan dia aya naon. Iya kan? Tapi kalau Allah justru senang. Ini hamba lagi susah, aku bantu gitu. Itu beda sama Allah. Itu baik. Makanya tasyagul hatta yaji'a, sehingga akan datang. Apa yang akan datang? Kalau di sini waktal maghribi ya. Jadi ceritanya sebelum maghrib. Datang waktu maghrib. Watanalu maturidu. Jadi kalau kita bisa sabar, bisa diem, maka hatta yaji'a waqtal maghrib. Ya, sehingga waktu maghrib datang kepada sehingga waktu maghrib datang. Waktu yang dijanjikan ya, gak mesti maghrib kan ya. Bisa subuh, tadi kan ceritanya subuh tuh yang terakhir. Ya subuh itu datang. Apa maksud subuh? Kalau sakit ya kesembuhannya datang. Kalau lagi terpuruk ya kesuksesannya menjelang datang. Makanya di sini ditutup dengan watanalu maturidu. Watanalu, tanalu itu fi'il mudhari ya, fa'ilnya huwa. Gitu. Watanalu, dan dia memperoleh ma, sesuatu yang turidu, ia inginkan. Kita kan punya keinginan ya. Kalau tidak terwujud, kejar ini. Itu. Gimana caranya? Sobarta wa tasyagulta. Jadi caranya sabar. Sabar ada batasnya kan? Ada batasnya nggak sabar ya? Ada nggak batasnya? Yang membatasi.
Ada batasnya sampai kapan? Sampai mati. Jadi kalau kita dikasih susah terus sampai mati, ya emang pantasnya di situ. Tadi kan hakimun Allah itu ya. La yadu'u syai'an. Allah tidak yadu'u apa tadi? Meletakkannya. Allah tidak meletakkan sesuatu syai'an fi mahali illa fi mahali, kecuali pada tempatnya. Jadi kalau kita ditempatkan susah, ya itu emang Allah tempatkan dia susah. Tapi kan nggak kayak orang-orang tadi. Kalau pengen kayak orang-orang, dua hal lakukan, sobarta gitu kan, bersabar, terus tasyagul, kau sibuk gitu, tak itu jualan apa-apa aja gitu, tasyagul. Tapi orang kebanyakan nggak mau jualan ya, pengennya kerja kan. Kalau kerja jualan nggak kira-kira? Jual kemampuan diri ya kan. Kalau dia punya skill ya jual kemampuan skill kita kepada bos kita. Itu namanya jual. Sama. Ini bukan dagang bakso aja yang disebut jual. Menjual jasa kita ya kan kepada bos kita, sehingga kita tidak punya pilihan, tidak punya keinginan. Kalau kata bos berangkat, ada proyek yang berangkat. Kalau nggak berangkat udah pecat. Baik. Ya, yang benar. Jadi kalau kita pengen dituruti apa yang kita mau, watanalu maturidu, maka lakukan yang tadi. Ya, ya berarti sabar dan menyibukkan diri dengan taat Allah. Udah, dua aja lakukan, sisanya Allah yang beres. Gitu. Ya. Jangan berharap kepada selain Allah kan. Saya ngurusin anak biar anaknya soleh, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Yang penting kita berbuat baik, mencukupi kebutuhannya, itu nanti anak soleh sendiri. Tapi kalau kita mengajarkan menurut gaya kita, belum tentu hasil, ya kan? Kalau apa yang kita berikan tidak sesuai dengan yang Allah mau, ya enggak bisa. Makanya ikuti kemauan Allah. Ngerti ya? Ikuti kemauan Allah, ngerti kan ya? Apapun yang Allah inginkan dari kita, siap. Nanti kita akan dituruti apa yang kita mau. Itu kan tadi apa tadi? Watanalu maturi. Satu baris lagi ya, kuat ya. Kuat. Minum lagi. Biar kuat. Nah, berikutnya kun akilan lagi. Kau jadilah orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas? Itu wawunya itu zaidah. Ta'addaba ma'al haqqi azza wa jalla wa khalqahu. Orang yang cerdas itu santun. Santun bersama Allah dan santun bersama sesama. Ada orang santun kepada Allah, tapi sama sesama nggak akur. Nah itu nggak masuk. Nggak masuk orang yang berakal. Jadi orang berakal itu baik dengan Allah dan baik pula dengan jutaan. iya, itu. Nyambungan ya. Jangan mengharapkan waktu subuh kalau kita berada di waktu maghrib. Bisa kan ya? Hatta yaji'a, sehingga akan datang waktal maghrib, waktu maghrib.
misalkan subuh ya waktu subuh. Watana luma, dan engkau memperoleh matur itu sesuatu yang diinginkan. Salah baris ya? Salah baris ya. Yang bawah. Jadi syarat kedua menjadi orang yang cerdas itu ta'addaba ma'al haqqi azza wa jalla wa khalqahu. Jadi baik ke Allahnya, baik kepada manusianya. Dan yang ketiganya la tazlamul khalqa. La tazlam berarti la tazlamil khalqa. Jadi dihidupkan dengan kasroh. Janganlah engkau berbuat zalim kepada sesama. Jadi kalau kita mendolimi sesama, asli kita tuh rugi. Kenapa? Doa mereka mustajab, doa kita malah nggak mustajab, malah tumpul, ya. Gitu. Allah Al-Hakim tadi kan ya, Hakimun. Watat luba, lu apa tatlubu? Watatlub, karena wawunya atop, adalah nahi. Watatlub minhum ma laisa laka alaihi. Ma tatlubu minhum ma laisa laka indahum. Tatlub itu wawunya atop, jadi adalah aslinya. La tatlub, engkau tidak boleh meminta minhum, dari mereka. Jadi mereka ini siapa? Khalqa, ciptaan. Jadi janganlah engkau menuntut dari mereka apa? Menuntut dari mereka sesuatu yang laisa laka indahu. Jadi emaknya itu apa berarti? Si mausul ya. Si mausul. Iya. Jadi sesuatu yang ia tidak laka menjadi milikmu atau bukan menjadi milikmu, indahum, di sisi mereka. Janganlah engkau meminta dari mereka gitu. Apa yang memintanya? Malai salaka indahum, sesuatu yang bukan milikmu, indahum, di sisi mereka. Ya, jadi kita tuh nggak boleh mengambil hak orang lain, maknanya begitu. 3 ya. Jadi pertama, sopan kepada Allah. Jadi kalau yang disebut sopan tuh gimana? Kalau dipanggil nanti apa? Oke. Langsung itu namanya sopan, tahu adab. Gitu. Sopan. Yang keduanya tidak mendolimi sesama. Kalau kita mendolimi sesama, yang enak mereka, karena doa-doa mereka dikabulkan, kita yang rugi. Gitu. Jadi jangan dolimi mereka, biar kita didolimi, biar doa-doanya mustajab. Wa tatlubu minhum ma laisa laka indah. Engkau tidak menuntut dari mereka, gitu. Ma laisa laka indah, sesuatu yang itu engkau tidak menuntut, ada tidak ya di belakangnya, engkau tidak menuntut dari mereka sesuatu yang bukan milikmu, artinya begitu ya. Jadi sesuatu yang dia tidak menjadi milikmu, gitu. Indahum, di sisi mereka. Jadi kita tidak boleh mengganggu hartanya. Nah itu kira-kira. Jadi kalau kita pengen segalanya dituruti, jadi kita itu jangan pernah mengharapkan datangnya waktu subuh di waktu maghrib gitu. Ya, jangan berharap itu. Baru sakit minta sembuh. Nah, jadi lakukan 2 hal aja.
Apa itu dua hal? Sobarta wa tasyagul. Itu insya Allah didapat apa yang diinginkan. Hatta yaji'u waqtal maghribi wa tanala ma turidu kum wa turidu, nggak pakai kum. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Silakan barangkali sambil ada yang ditanyakan, sambil ngobrol-ngobrol, sambil makan itu awu. Oke. Oke.